Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Halo, ketemu sama Bagas di Cetar. Great Stories Begin Here. Nah, kali ini Bagas kedatangan narasumber yang pastinya beda dari episode-episode sebelumnya. Dia adalah seorang musisi, dia juga suka nyanyi dan biasa ngisi di live music di beberapa kafe di Jogja. Dia adalah Mas Faiz. Wah, tepuk tangan dong buat Mas Faiz. Gimana Mas Faiz, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget Iya, ya. sehat banget. Sebelumnya Mas Faiz, kita berdoa dulu buat kita semua dan juga para penonton, semoga kita masih diberikan kesehatan, amin, dan juga nikmat iman dan rezeki yang melimpah ya. Amin. Oke, langsung aja nih Mas Faiz, perkenal dulu dong ke teman-teman semuanya nih biar pada tahu Mas Faiz itu siapa sih sebenarnya. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Faiz, sesingkat itu. Oke. Nama panjangku Faizannya Sidiki, seorang mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Aduh, komunikasi 2019 Islam. ya. KPI ya. KPI. Asliku sendiri dari Kabupaten Pemalang. Wah, ternyata kita tetangga ya. Kita tetangga. Tadi sempat Pekalongan dan orang Pekalongan ya. iya. Plat G. Iya. Plat G people. Plat G people, bener banget. Dan kegiatan Mas Faiz sekarang kan udah semester 5 ya. Semester 5. Udah semester 5 nih. Semester 5. Sekarang kan online nih Mas. Udah masuk ke offline belum sih? Kebetulan teman-teman semester 5 belum hybrid ya. Masih belum hybrid. Masih hybrid. full daring. Oke. Kalau aku sendiri kan semester 3 itu udah mulai Iya, hybrid. dengar-dengar ya kan teman-teman angkatan 20 sama 21 kan hybrid ya, gonta-ganti ya. Kadang masuk, kadang juga enggak. Iya. Tergantung dosennya juga sih. Kira-kira pengen nggak sih Mas masuk ke offline itu? Pengen banget ya. Banyak kegiatan juga pastinya ya Mas. Kayaknya itu satu impian yang sangat diimpikan oleh semua teman-teman mahasiswa deh, terutama ya dengan atmosfer perkuliahan secara luring gitu yang dirindukan dulu. Oke. Kangen banget. Nah, Mas Faiz nih kenapa sih memilih ke prodi KPI ini? Kenapa memilih ke KPI? Boleh cerita ya berarti Oh, ya? boleh banget cerita Mas. Silakan cerita ke teman-teman biar tahu juga teman-temannya. Dulu aku 2018 tuh sempat kuliah di UIN juga. Di UIN Jogja juga. Waduh. Kebetulan ngambil di fakultas sebelah, Usuluddin. Fakultas sebelah Usuluddin. Oh ya, masih satu gedung ya, masih beda. Satu gedung, iya ternyata. Satu tetangga juga. Ya, dulu aku di Usuluddin 2018 di ilmu Al-Quran dan Tafsir. Namun kayaknya bukan yang aku impikan gitu. Waduh. Karena hobiku nih ngomong di orang banyak, public speaking. Public speaking. Senang cerita, senang ngobrol gitu kan.
ketika ditemukan dengan orang-orang yang banyak membaca dan banyak diam, kayaknya kurang cocok Kurang menurutku. cocok Iya, ya Mas untuk ya. saya sendiri kurang cocok gitu. Jadi kayak saat itu masih banyak kebimbangan di semester 2. Itu hampir berarti 2019 hampir masuk, udah mau pendaftaran. Terus akhirnya kebetulan punya teman-teman KPI 18 sama 17. Oh berarti kakak tingkat Kakak ya, tingkat. kakak tingkat. Akhirnya ngobrol sama mereka kayak jurusan yang cocok apa ya gitu. Kok aku kuliah ngerasa pusing banget gitu, nggak sesuai yang diinginkan, terus kayaknya kamu butuh kuliah di komunikasi deh. Oh iya. Ya finally sampai sekarang di komunikasi Oke. di KPI gitu. Berarti berpindah Mas ya dari sebelum membaca menyendiri sekarang lebih banyak berinteraksi Iya. dan komunikasi di KPI, Di KPI. di KPI. Nah tadi kan kita kan udah ngomongin jurusan ya Mas ya. Kira-kira bener nggak sih Mas Faiz itu adalah seorang musisi? Waduh, musisi Jogja ya. Agak berat ya kalau Nah, kita ngomong dengan kata musisi. Soalnya beban moral seorang musisi itu berat gitu ketika kita sudah dibilang sebagai seorang musisi gitu. Ya kurasa untuk saat ini aku sebagai mahasiswa yang senang bermusik aja gitu, dan kebetulan ngambil beberapa proyekan soal musik gitu. Ya terserah lah mau manggil musisi terus pengamen gak apa, sama aja juga oh sebenarnya. ya, Mas aku boleh nanya nggak sih perbedaan musisi dan vokalis itu apa? Musisi dan vokalis, oke. Kalau dari bahasa ya, vokalis itu kan orang yang memvokalkan, Menvokalkan. bernyanyi gitu ya. Dia sebatas bernyanyi. Artinya seorang vokalis itu pasti dia seorang musisi. Oh iya. Karena musisi itu kan orang yang berproses atau ya, bermain musik lah gitu. Ketika kita ngomongin vokalis itu, ya itu vokalis itu pasti dia seorang musisi, tapi nggak semua musisi vokalis. Oh iya, benar benar benar. Itu sih paling. Ya. Berarti istilahnya kalau anak manajemen dakwah itu anak FDK. Tapi Hmm. pejabat FDK, tapi nggak semua orang FDK itu manajemen dakwah gitu Betul, ya. betul, Bener betul, banget betul, ya. betul. Nah, Mas, ngomongin tentang musik nih. Dari umur berapa sih Mas PS ini udah terjun ke dunia musik sampai sekarang menjadi musisi yang lumayan ya, udah jam terbangnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dibilang terjun itu mungkin terjun untuk serius ya. Iya. Terjun untuk serius mungkin baru-baru 2 tahun atau 3 tahun belakangan. Cuman kalau kita tarik histori ke belakang, memang ibuku seorang penyanyi juga. Oh, berarti Mm. dari aliran darah keluarga Ya, dulu penyanyi ya? ibuku kalau nggak salah zaman sekolah itu paduan suara kayaknya. Paduan suara. Kalau nggak salah inget ya. Terus bapakku juga suka nyanyi Oh Jawa-Jawaan. gitu. Mungkin nurun ya ke aku. Terus Nurun. saat itu masih kecil, aku dilesin buat main piano. Karena memang saat itu karena kebutuhan lomba ya. Buat lomba akhirnya aku main piano sambil nyanyi. Ternyata juara. Biasanya kan Oh, keren. anak kecil kalau juara tuh seneng ya. Seneng Akhirnya banget pengen ya. aku mau latihan terus, Pengen latihan biar juara lagi gitu. Ngambis Sampai sejak ya dini. habis ya. Sampai akhirnya berlanjut. Terus pernah saat itu memang belum pernah kepikiran untuk menjadi, bisa dibilang musisi profesional ya. Profesional. Membuat musik itu sebagai pekerjaan gitu. Saat itu belum kepikiran musik akan menghidupkan kita, menghasilkan uang lah kasarannya gitu. Iya. Terus 2019 aku kan masuk KPI nih. Wah. Kebetulan join sama Teater Sabah FDK Oh, iya ya. iya iya. Terus saat itu ternyata di dalamnya memang banyak orang-orang yang memang sudah lebih dulu berproses gitu. Terus akhirnya diceritain, "Is, daripada kamu cuman main gitar di kamar, cuman lomba-lomba aja, mending kamu bikin lagu deh. Kamu mending ini itu, manggung sini, manggung situ, nanti ku kasih channel," gitu. Ada senior anak Teater Sabah itu angkatan 2014 kayaknya. 2014. Iya. Berarti Beliau udah yang alumni sekarang memberi ya. jalan lah, yang memudahkan jalanku untuk sampai sekarang. Terima kasih sekali. Iya, mungkin bisa diucapkan terima kasih Terima kepada kasih untuk coachnya. kakak-kakak senior ya
yang telah membukakan jalan untuk Pak Is ya. Ya, salam dari Mas Faiz buat seniornya ya. Semoga sukses selalu di bidang Amin, musiknya amin, dan bisa amin, bertemu amin. kembali, bisa Amin. berkolaborasi Kita nantinya. saya mengimpikan satu panggung bersama Oh, mereka-mereka. Mas, ini diimpikan sama Iya. anak buahnya ya. Oke, anak didiknya semoga nanti bisa tercapai Amin, doanya, amin, bisa manggung amin. bareng. Amin. Mas, kan kita udah ngomongin musik juga kan. Kita banyak nih ketemu sama artis-artis di televisi, entah itu di media sosial maupun di platform-platform lainnya. Kan mereka kan punya sebutan nama panggung kan, kayak Mbak Via Valen gitu kan. Dia punya nama panggung Via Valen. Dan musisi-musisi selain Via Valen juga banyak banget nih. Ada Punya nggak? ibu-ibuannya ya, Oh, beda ini ya. ada Iya. ibu-ibuannya. Kira-kira kalau dari Mas Faiz sendiri ada nggak sih nama panggungnya nih gitu? Dulu aku punya. Oh, dulu punya. Dulu pertama kali aku bikin nama panggung tuh, mungkin teman-teman yang nonton kalau yang angkatan-angkatan tua apal dengan aku dengan apa Rapal Sajak. Karena lagu-laguku yang dulu itu lagu-lagu yang berangkat dari puisiku ya. Puisi. Dulu aku sering nulis puisi kan. Oh ya, berarti Terus juga seorang penulis puisi. Iya. Selain musisi juga puisi. Terus karena menurutku nama itu terlalu berat saat itu. Lagu-laguku karena orang kan berkembang terus, berubah, seleranya berganti, idolanya berganti kan. Aku mengubah nama panggungku menjadi Dirja Suara. Jadi Dirja Suara. Dirja Itu Suara. Bahasa yang unik memang. Bahasa yang unik ya. Dikasih sama mantanku nama Oh, itu. dari mantan ternyata namanya. Udah keren banget ya, Mbak, mantannya bisa ngasih nama buat Itu Mas Faiz. artinya orang yang menang Orang yang menang suaranya gitu. suaranya. Kemudian aku rasa lagi 2020 kemarin ya, kayak berat juga pakai nama ini gitu. Aduh. Kayak dengan nama itu aku harus keren gitu loh. Oh iya iya. Karena dengan nama yang bagus gitu. Akhirnya pengkaryaan musikku jadi tertekan. Iya. Aku rasa aku nggak jujur dalam aku nulis puisi, aku nulis lagu itu banyak kebohongan gitu. Aku cuma halusinasi, membayang-bayangkan aja kalau aku pernah melakukan itu, melakukan ini gitu. Sedangkan aku bohong sebenarnya gitu. Berpura-pura bahagia aja gitu. Akhirnya aku mengawali kejujuran dan kemurnian lirikku itu sejak mengganti namaku. Nama panggung ya. Iya. Akhirnya aku ganti dengan nama Faiz aja, udah aku dikasih orang tua dengan nama Faiz. Aku akan membangun sendiri citra nama itu gitu. Waduh. Kalau dalam bahasa Arab nih kan Faiz itu artinya pemenang ya. Pemenang, Jadi sekaligus dari nama aslinya pun udah pemenang ya. Pemenang. Semoga nanti bisa jadi pemenang yang Amin, lebih menang lagi amin, dalam amin. bidang musik pastinya. Amin. Nah, ngomongin musik juga nih. Kira-kira apa sih genre dari Mas Faiz sendiri? Jadi favorit Mas Faiz kalau lagi nyanyi, kalau lagi dengerin musik gitu, Mas. Apa ya? Kalau soal genre, aku punya banyak referensi genre yang aku suka gitu. Karena aku orangnya bukannya mengotakkan satu genre kan. Artinya aku memandang musik itu aku punya kebutuhan tersendiri. Aku punya di platform musik itu aku punya playlist untuk tidur. Itu dengan genre-genre yang folk yang kalau bisa dibilang yang mini-mini yang cinta-cintaan gitu kan. Itu enak buat tidur gitu kan. Terus ada playlistku buat pagi hari kalau baru bangun, misal mau kuliah, mau kerja, mau proyekan biar semangat, lagu-lagu rock gitu. Terus ada playlistku yang bener-bener buat istirahat. Misal aku habis capek, aku dengerin musik-musik reggae. Terus ada musik yang genrenya menurutku untuk edukasi seperti musik-musik blues gitu. Emang aku mengotak-otakannya, aku butuh apanya nih gitu. Oh iya benar. Aku sudah nemu sih, aku udah nemu kayak ya itu pengotakan. Aku bikin playlist sendiri. Tapi kalau yang sekarang paling suka dan kebetulan lagu-lagu gue genrenya lebih ke folk. Folk itu musik lokal Musik gitu. lokal. Kalau di Indonesia yang terkenal Payung Teduh. Payung Teduh berarti Terus lebih ke yang soft-soft indie gitu ya. ya. Indie. Iya, lebih ke Kalau indie anak ya. sekarang ngomong anak senja gitu. Anak senja. Anak indie banget Itu ya. masih ngetren gak sih kata-kata Masih ngetren banget ya? kan. Lagu Anak senja. senja. Gitu. Dan jujur Mas ya, kalau aku sendiri juga kalau ditanyain setiap ketemu sama anak musik yang dia benar-benar anak musik,
Mas genrenya apa gitu. Waduh, Iya emang sempat ditanya seru beberapa banget. kali temanku karena temanku dia juga seorang musisi juga kan, Hmm. diajak main bareng nih gitu kan. Ketemu langsung ditanya, "Mas genrenya apa?" gitu. Sempat bingung karena aku sendiri jujur gitu, seperti kayak Mas yang tadi bilang gitu, ada playlist sendiri-sendiri gitu. Kalau malam dengernya ini gitu kan. Sesuai dengan mood gitu ya Ya, dengernya. suasana hati Suasana ya. hati gitu. Jadi dibilang rock juga iya, dibilang indie juga iya Soalnya gitu mungkin kan. temanmu tadi yang nanya genre, biasanya kita di satu skena gitu. Genremu apa gitu? Biar kita kita selarasin dulu deh Oh playlist iya, kita benar gitu. benar benar. Agar ketika kita nanti kolaborasi gitu, nggak nabrak. Nggak nabrak, benar. Nah, kita udah ketemu gitu. Misal aku suka ini, oh ternyata kita ada kesamaan dengan lagu yang sama gitu. Nah, benar. Jadi masuk langsung Masuk gitu ya. ya. Soalnya banyak juga ya ternyata dari teman-teman kita yang enggak nih, ini mah lagu indie gitu. Iya, Kita iya, mah pop ya masih gitu kan. Ada juga yang biasanya sering jadi kontra antara kurasa manusia-manusia mendengar musik adalah K-pop gitu kan. Bukannya kita mendengar K-pop ya, tapi banyak dari teman-teman juga dari terutama para cowok ya yang kurang ya. menyetujui K-pop itu. Tapi itu sendiri balik ke selera musik masing-masing ya. Selera musik Rasa fenomena masing-masing. hari ini memang banyak apa ya? Terlalu mengotak-ngotakan dulu. Nah, Apa ya, ya. dengan mengotak-ngotakan itu jadi bahan obrolan, Bagan jadi obrolan, bahan bullying bahkan balik. negatifnya ya kayak ah, lu suka dengerin K-pop lu gitu. Nah, bener Lu banget. dengerin dangdut Nora lu Jawa banget gitu lah. Banyak kan masih banyak yang kayak gitu. Nyatanya sekarang juga banyak yang suka gitu. Iya. Cuman kayak denger lagu 420 idih ngikutin tren. Padahal emang enak aja Tapi paling lagunya enak gitu. sih, jujur juga suka liriknya Iya, ya kan. Pembawaannya enak. juga pas. Benar. Apalagi kalau sore-sore. Waduh, semakin sejuk dan semakin indie Sambil gitu ngopi ya. Sambil ngopi. Tapi jujur tuh enak banget ya Enak, sore-sore. enak banget itu. Nah, sekarang kita masuk ke agak lebih dalam lagi nih. Waduh, berat nih. Menegangkan kawan-kawan. Jadi ada satu hal yang pengen aku tanya ini. Kira-kira gimana sih menurut Mas Pais tentang lagu haram? Musik itu haram gitu loh. Banyak kan yang dibicarain dari apalagi ketika lagi naik daunnya lagu Aisyah Istri Rasulullah itu gimana sih menurut Mas Pais sebagai seorang musisi mengenai hal ini? Mungkin itu jadi perdebatan dari masa lalu bahkan sampai hari ini gitu. Yang dialami oleh musisi-musisi di Indonesia terutama yang konflik halal haramnya masih keras gitu kan. Kalau menurutku sendiri musik itu kayak pisau. Oh, kayak Aku mengibaratnya pisau. kayak pisau. Dimana pisau itu ketika kita ketemukan orang yang baik, dipegang sama orang yang baik, dia buat masak, dia buat motong tali, dia bermanfaat lah gitu, berguna buat semuanya gitu. Tapi ketika ditemukan sama penculik, Aduh, sama pembunuh, pembunuh, kelitih. kelitih, Ya, aduh, wah itu yang lagi ada Jogja ini keras fenomenal ya. banget ya. Fenomena keras banget Dipegang ya. sama kelitih kan jadi naudzubillah ya. Nauzubillahi Emang min dzalik. ngeri juga liatnya gitu. Menghasilkan hal-hal yang buruk juga gitu Hal-hal ya. yang buruk juga. Demikian di musik kayak ketika kita ah nggak harus musik religi juga artinya ya. Ketika musik itu lebih banyak memberi kemaslahatan daripada memberikan madorotnya, aku rasa musik tetap baik gitu. Kan banyak musik-musik yang bersifat edukasi, terus menenteramkan hati juga kan Waduh. musik sebenarnya. Mungkin musik yang haram tuh yang aku nggak pernah ngerti juga musik yang haram yang kayak gimana ya. Aku rasa musik baik sih ketika nemu orang yang baik gitu. Oke, mungkin bener juga nih kata Mas Pais tadi kayak pisau ya. Kalau buat masak itu sangat berguna dan banyak banget manfaatnya. Tapi kalau buat nusuk, buat jadi kelitih, buat jadi pembunuh itu bahaya banget. Jadi Begitu yang juga kita dengan lihat musik, bukan musiknya. bukan musiknya. Artinya objek hal haramnya itu bukan di musiknya, Iya. di Di orangnya. orangnya gimana dan apa? Iya. Musiknya itu tuh dijadikan bersifat apa? bisa dibilang dia kalau diangkakan nol deh, netral Iya. gitu ya. Nggak positif, nggak negatif gitu. Tergantung orangnya aja mau Tergantung lari ke kanan orangnya. atau mau ke kiri gitu.
musik itu jadi tetap menjadi baik, tapi kecuali kalau kita buat mabuk-mabukan ya, Wah, buat pesta, joget-joget, buat party sampai party sampai mabuk dan lain ya sebagainya, itu sangat berbahaya ya, sangat tidak berbahaya dan direkomendasikan. sangat tidak disarankan. Dan sangat tidak Iya. disarankan. Selain merusak suasana, juga merusak otak, ginjal Iya, ya. Jadi ginjal, seperti otak. itu. Nah, jadi Anak muda zaman sekarang tuh ya. harus bisa benar-benar Kita sendiri yang mengontrol lah. ya bisa mengontrol dengan baik. Musik itu buat apa sih sebenarnya gitu kan? Toh juga kita bisa mengembangkan, juga bisa memperkenalkan budaya kita, negara kita, terutama juga kampus kita atau teman-teman punya kampus bisa dikembangkan lewat musik tadi. Bisa banget, bisa banget. Nah, Mas ngomongin musik nih, aku boleh dong minta satu lagu aja nih dinyanyiin sama Mas Faiz yang suaranya melengkeong-melengkeong gitu. Boleh dong, Mas. Ada boleh, gitar enggak ya? boleh minjem gitar Kira-kira. dong. Oke, ini ada gitar. Waduh, gitarnya udah disiapin buat Mas Faiz. Kita mending nyanyi bareng aja gak sih? Oh, boleh, boleh. Tapi maaf ya sebelumnya kalau suaraku agak. Oh, maaf. Tadi aku denger kamu kan ini apa pernah diajakin main musik. Gitu. Aduh, iya Rasa bener. kamu bisa main juga lah gitu. Oke, apa lagu apa nih? Yang lagi ngetren. Yang ngetren apa nih? Buih yang jadi, Buih jadi Permadani. Permadani. Oke, Ya. boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke refnya aja ya. Oke. Gak segini. Oke, atau Diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Keren banget. Wow, keren banget ya coveran dari Mas Faiz. Nah, Mas sekarang nih aku coba mau challenge Mas Faiz buat bikinin lirik. Oke, buat aku nih. Bisa nggak nih Jadi kamu kira-kira? bikin lagu nih. Bikin lagu boleh ya. Bikin lagu ya. Ya, oke. Kata-katanya soal apa nih? Oke, Lagunya aku tentang apa kasih kira-kira? Kasih tiga. tiga kata. Oke, Iya, kasih tiga ya. Kasih tiga. Pertama, aku, dia dan mereka. Aduh. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Di sini aja kali. Apakah mampu Mas Faiz membuat lagu dari tantangan challenge kita? Aku adalah aku. Jangan samakan aku dengan dia. Jangan samakan aku dengan mereka.
Melang Q-nya dapet ya Mas. Waduh keren banget pokoknya ini udah nggak ada tandingannya lah ya, nggak ada obat yang pokoknya nih. Gak ada obat ya. Dapat lagu gratis nih dari Mas Faiz. Yang Dinyanyiin mau pakai langsung. liriknya silahkan pakai Oke, aja. yang mau liriknya silakan mau pakai, yang mau di cover silakan. Nah, sekarang nih Mas, kan Mas Faiz udah memiliki apa ya? Kita sebutlah jam terbang ya Mas ya. Apa sih motivasi buat teman-teman nih mereka yang masih punya bakat tapi masih malu-malu gitu loh mau dikeluarin tapi kayak masih insecure dan lain sebagainya. Apa nih pesan dan motivasi buat mereka semua biar kayak Mas Faiz yang sekarang? Motivasi ya. Eh, aku dulu punya banyak mimpi. Aku punya banyak mimpi. Mimpiku itu saat aku SD, aku ngelihat apa namanya atlas ya dulu ya, Atlas. peta, Peta. peta dunia gitu. Terus aku lihat keajaiban dunia. Aku cuman memimpikan satu. Gimana caranya sih aku bisa keliling dunia gitu? Duh. Gimana caranya? Seminimal-minimalnya cita-citaku itu aku Indonesia harus selesai deh keliling. Keliling. Aku perlu tahu saudara-saudaraku sendiri gitu. Emang mimpiku emang udah ingin mengenal kita gitu. Aku nggak menyebut mereka ya, karena kurasa di luar sana masih bagian dari kita, makanya aku ingin kenal dengan kita. Nah, aku mengambil banyak cara gitu, dan cara yang paling kunikmati sekarang memang di musik. Kurasa untuk teman-teman semua, bukan jalan yang kalian ambil tuh bukan cuma satu jalan gitu. Aku berulang kali gagal juga. Cuman emang paling nyaman di musik. Di musik pun berulang kali gagal gitu. Tapi itu bukan jadi hambatan menurutku. Ketika kita mengimpikan dan mencita-citakan hal yang baik, kurasa akan dimudahkan. Tapi jangan lupa, jangan terlalu berharap karena harapan itu nggak selamanya mulus gitu. Kemudian berjalan tak seperti rencana pun ada hal yang biasa. Ada hikmahnya ya Ada pastinya hikmahnya. ya. Jadi ya udahlah, jalanin aja dulu gitu. Coba aja dulu mumpung masih muda. Kalau kata teman-temanku tuh masih muda tuh semuanya dicoba gitu. Biar kita tahu mana yang bagus, mana yang buruk. Gitu Oke. sih. Mas, tadi gitu ya. Jadi insecure itu nggak bakal bawa kita kemana-mana ya. Yes. Mas boleh dong spill satu aja atau beberapa dikit aja gitu pencapaian dan prestasi Mas Faiz dari bidang musik ini buat teman-teman juga yang lainnya. Pencapaian. Aku Atau pernah manggung di mana gitu. kebetulan. Ini kebetulan Ya ya. kebetulan. Kebetulan Jogja, Gunung Kidul sama Kulon Progo belum. Oh Gunung Kidul sama Kulon Progo belum. Terus di Bandung udah. Di Bandung udah, waduh. Di Tangerang udah. Tangerang udah. Di Pemalang sekali. Waduh Pemalang, Iya. tanah lahiran ya. Sempet nyanyi di Solo juga. Solo, Bandung, Tangerang. Pencapaian terdekatku udah apa ya? Udah disuruh manggung di kampus lain sih. Duh, kampus mana nih? Boleh di-spill dong. Aku pernah manggung di UNY, UNY, di ISI, UGM. sama di mana ya lupa aku. Di UAD pernah kayaknya. UAD pernah. Oh di UIN pernah juga Di sih. UIN juga pernah ya. Di UIN Masa pernah kamu juga. sendiri nggak pernah ya? Di UIN pernah juga. Wah, salam nih buat teman-teman UGM, UNY, ISI dan juga UIN yang udah pernah dipanggungin sama Mas Faiz. Thank you loh. Thank you ya udah memanggil Mas Faiz ya, udah mengundang Mas Faiz untuk diberikan kesempatan menjadi musisi di sana untuk menyumbangkan lagu-lagu. Oke. Mungkin Mas sekian dari kami berdua. Semoga obrolan kita hari ini sangat bermanfaat. Amin ya. Pokoknya mengedukasi buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari Bagas dan Mas Faiz. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.